Kaum Nabi Nuh, alaihi salam terus-menerus menentang apa yang beliau dakwahkan. Kadar kekufuran, kejahatan, dan pembangkangan mereka baik dengan perkataan maupun perbuatan, sudah mencapai puncaknya. Para orang tua, apabila melihat anaknya sudah beranjak dewasa, selekas mungkin berwasiat agar jangan beriman kepada Nabi Nuh, alaihi salam serta hendaklah terus memerangi dan menyelisihi beliau. Maka lengkap sudah kejahatan dan kesalahan yang terkumpul pada kaum Nabi Nuh, alaihi salam. Mereka telah kufur dan berbuat kejahatan secara merata. Kaum Nabi Nuh, alaihi salam benar-benar durhaka sampai mengingkari kerasulan Nabi Nuh, alaihi salam di akhirat. Nabi Nuh, alaihi salam menyimpulkan bahwa pada diri mereka sudah tidak ada harapan kebaikan sama sekali. Maka Nabi Nuh, alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan pelajaran setimpal kepada mereka. Allah ta'ala berfirman, maka dia, Nabi Nuh, berdoa kepada Robnya, sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Surat Al-Qamar, 10. Nabi Nuh berkata, wahai Robku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Surat Nuh, 26. Perintah membuat bahtera, pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh, alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh, alaihi salam bahwasanya akan menimpakan banjir besar pada kaumnya. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh, alaihi salam untuk membuat sebuah bahtera yang amat besar. Bahtera itu akan memuat Nabi Nuh, alaihi salam, orang-orang yang beriman, serta beragam makhluk yang mempunyai ruh yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap hidup sesudah banjir bandang menimpanya. Pembuatan bahtera yang amat besar itu bukanlah hal yang sederhana. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan mengawasi secara langsung akan pembuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Surat Hud, 37. Bentuk bahtera Nabi Nuh, ahli sejarah berselisih pendapat tentang panjang dan lebarnya bahtera tersebut. Ada yang menyatakan panjangnya 80 ziro, dan lebarnya 50 ziro. Ada yang menyatakan panjangnya 300 ziro, dan lebarnya 50 ziro. Kalau 1 ziro sama dengan 0,5 meter, hitunglah berapa luasnya. Tetapi mereka bersepakat bahwa tingginya 30 ziro. Perahu itu mempunyai 3 lantai, lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu mempunyai pintu yang terletak di tengah dan mempunyai daun pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi menahan air agar tidak bisa masuk. Ketika Nabi Nuh, alaihi salam memulai membuat bahtera, kaumnya bukannya makin sadar akan kehilafan mereka, tetapi malah menjadi-jadi dalam mengejeknya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Surat Hud, 38. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Nuh, alaihi salam untuk jangan bersedih hati atas apa yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kabar kepadanya bahwa sekali-kali tidak akan bertambah orang yang beriman dari kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Hud, 36. Ketika banjir besar datang, setelah pembuatan bahtera selesai, datanglah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada Nabi Nuh, alaihi salam dan kaumnya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk mengguyur bumi dengan air yang deras, disusul bumi agar memancarkan air dari segala penjuru dengan cepat, tungku-tungku tempat perapian pun berubah menjadi mata air yang tak henti-hentinya. Bertemulah sumber air yang melimpah baik dari atas maupun dari bawah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh, alaihi salam agar segera nabik bahtera beserta orang-orang yang beriman dan keluarganya, dan tidak memberi masa tenggang waktu,
barangkali orang-orang yang sebelumnya jelas-jelas tidak beriman mau diajak. Berbagai macam binatang dengan pasangannya berbondong-bondong mengikutinya. Setelah seluruh muatan sudah naik, maka Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada seisi makhluk yang ada di bahtera tersebut, dan Nabi Nuh berkata, "Naiklah kalian ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Robku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Hud 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka berdoa, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari kaum yang zolim, dan katakanlah, wahai Robku, tempatkanlah kami pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat." Surat Al-Mukminun 28-29. Saat itu seisi bumi dipenuhi dengan air, baik gunungnya, bukitnya, padang pasirnya, bagian datarnya dan jurangnya. Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air kala itu di atas permukaan gunung yang paling tinggi 15 ziro. Bumi saat itu betul-betul tidak bertepi. Semuanya dipenuhi dengan air. Bahtera itu melewati ombak yang tingginya bagaikan gunung-gunung. Semua kaum Nabi Nuh alaihi salam yang membangkang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tak tersisa seorang pun. Mereka tenggelam bersama kepongahan terhadap syariat Nabi mereka. Mereka tenggelam bersama kesombongan kepada ajaran Nabi mereka. Itulah balasan bagi orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang zolim akan mengalami hal yang semisalnya. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zolim. Surat Hud 83.